Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan kita bisa berkumpul dengan guru kita, sahibul majlis, khadimul majlis, Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Alhamdulillah, kita ini ada di bulan kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah, banyak saudara-saudara kita yang mengadakan acara kemerdekaan Indonesia dengan sepele, dan banyak orang yang menggunakan kemerdekaan tersebut dengan pelecehan. Dan banyak juga orang yang ingin menggunakan Indonesia ini dalam ajang kemaksiatan. Banyak. Padahal pahlawan tersebut, wah, tangis-tangisan keluarganya. Wah, ini dilihat Indonesia ini merdeka berkat para pahlawan. Lah kok dangdutan, kemerdekaan dengan dangdutan. Ini yang susah sekarang. Bahkan yang terjadi mayoritas Islam yang mengadakan. Mayoritas Islam, bahkan bukan ustadz ikut bercampur ada di situ. Wah, ustadz, ulama, wah, datang joget-jogetan. Padahal haji, orang yang pernah berangkat haji, joget-jogetan. Untuk apa? Memerdekakan Indonesia. Bukan gitu caranya, Pak. Memerdekakan Indonesia itu bikin tasyakuran, tahlil, maulid, syiarkan Islam. Itu tasyakuran, mensyukuri pahlawan yang telah mengalirkan darahnya untuk Indonesia, yang pernah tangis menangis keluarganya untuk apa? Untuk Indonesia. Bukan sekarang, wah, benar, orang sekarang ini benar, wah, 17 Agustus bikin acara maulid, bikin acara tahlil, tasyakuran mayoran, besoknya lomba. Setelah lomba, besoknya lagi datangkan dangdutan. Ini yang repot. Itu istilah orang itu dikasih obat, dikasih racun oleh dokter, kemudian dikasih obat sama dokternya. Kamu ini minum ya racunnya ya, kemudian ini obatnya, ini penawarnya. Seakan-akan seperti itu, sia-sia. Tasyakurannya, maulidnya, tahlilnya sia-sia. Karena apa? Bisa gugur itu tahlil, bisa gugur itu maulid, bisa gugur itu tasyakuran dengan mendatangkan kemaksiatan ada di situ. Ini yang ada barokah. Ini yang, wah, tambah balanya Allah, tambah turun, memancing balanya Allah itu. Wah, ada seseorang tersebut, orang yang soleh, ada di suatu kampung tersebut, akan tapi ada orang maksiat, satu kampung maksiat, kecuali orang soleh tersebut yang tidak maksiat, tetap terkena bala ada di situ. Karena al-bala'u ya'um, Allah menurunkan bala pasti merata. Baik itu orang soleh, baik itu siapapun orangnya, tetap bala itu akan turun ada di situ. Makanya kita ini kalau ada seperti kayak gitu kita larang. Kalau kita tidak bisa melarang, kita doakan. Kalau tidak bisa, kita menjauh daripada perkara yang maksiat itu. Kita jauhi. Takutnya apa? Bala datang ada di situ. Subhanallah.
ada di gratis sana. Malam 17 Agustus. Ana diundang untuk memimpin acara tahlil. Ada di masjid gratis sana. Pimpin tahlil. Setelah tahlil, bacaan maulid. Kemudian setelah maulid mahalul qiyam. Setelah mahalul qiyam, pengumuman. Nanti besok pagi kita lomba, malamnya kita adakan dangdutan. Di depan ana seperti kayak gitu. Subhanallah, langsung anak itu berdiri pamit pulang. Tanpa makan, pamit pulang anak. Beb makan, beb makan. Enggak, saya tidak mau makan. Saya nyesel hadir ada di situ. Anak mengatakan seperti itu. Sama RW-nya anak mengatakan seperti itu. Alasan daripada RW mengatakan, enggak beb, saya ini pengen ngumpulkan remaja-remaja sini beb, pemuda-pemuda. Saya pancing dengan dangdutan dulu beb. Kalau sudah kumpul saya insya Allah tahun depan saya akan bikin maulid besar-besaran. Dangdutan itu tidak ada. Tak bilang seperti ini. Kon yakin kamu ini nututi dengan tahun depan? Kamu yakin? Sampean mati nih mari dangdutan. Kalau sampean meninggalnya dalam keadaan pas joget-jogetan, niatnya sampean tutup. Tidak, sampean bakal mati, bakal disiksa sampean. Kemudian baru kemarin anak lewat Winongan dari Ngrati mau ke Kejayan, daerah Dungmaron itu. Acara di daerah Ba'dal Maghrib acara, anak berangkat sore. Jalan ditutup. Pas adzan maghrib. Ayo jalan. Jadi subhanallah, anak jalan itu naik sepeda motor. Ditutup jalan pertama. Jalan kedua ditutup lagi. Jalan ketiga ditutup lagi. Subhanallah, dilewatkan gang-gang kita. Masuk gang-gang, tidak ketemu jalan. Ditutup semua jalan itu. Akhirnya apa? Ngantri ada di situ. Adzan maghrib Allahu Akbar ini samping ana joget-jogetan, dangdutan. Ini adzan maghrib. Ana mengatakan di dalam hati, ya Allah, ini negeriku dah. Ini adalah negeri Indonesia tak seperti kayak gini. Kayaknya bukan. Negeri Indonesia itu mengajarkan kita untuk menghormati adzan, untuk menghormati orang yang sholat, untuk menghormati orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah. Wayani adzan joget-jogetan, bahkan anak yang kecil-kecil. Anak masih kelas SD, perempuan-perempuan joget-joget, wah ambil fase jogetnya. Joget-jogetan, anak mikir, waduh iki balak, iki mudun, iki nih aku kena. Balak turun ada di situ, saya bakal kena. Sampai cari-cari tempat. Bahkan berapa mobil itu? Berapa mobil, berapa pickup, berapa truk itu untuk acara orkesan. Tapi kalau untuk acara maulid, untuk acara tasyakuran, motor paling elek Cherry terus. Terus salon, salon paling murah. Itu untuk acara maulid, itu untuk acara tahlil, itu untuk acara tasyakuran. Salon yang paling murah, tapi untuk orkesan, wah, nekakno apa? Salon yang paling heboh, brewo. Salon brewo, datangkan salon brewo, puluhan juta bayarnya. Sia-sia, haram jatuhnya haram, wallahi billahi jatuhnya haram. Dan banyak lagi yang kemarin kejadian meninggal ada di mana itu? Pacet. Mojokerto ya, Pacet. Meninggal dunia ada di tempat. Tempat mana? Tempat orkesan, rekan. Orkesan. Istilah apa itu? Lomba gerak jalan, kudu gerak jalan itu lomba dong. Lomba joget-jogetan di situ. Wallahu a'lam ya. Moga-moga husnul khotimah yang meninggal. Itu keluarganya akan menangis yang meninggal. Niatnya datang ada di situ, niat seneng-seneng. Lah kok tidak tahu ajal menjemput ada di situ. Dengan perantara ditubruk, tabrakan. Meninggal. Itu perjalanan itu masih dimulai. Meninggal itu perjalanan masih dimulai. Bukan akhir daripada masalah. Wah, itu awal dari masalah meninggal itu. Wah, di dalam dunia kita mempunyai masalah. Wah, masih bisa diatasi, masih bisa rundingan.
masih bisa mencari jalan solusinya. Tapi kalau sudah meninggal, oh apa jalan solusinya? Apa jalan solusinya? Tidak ada. Ya meninggal sudah. Itu awal dari permasalahan di situ. Takoni man rabbuka, da iso wa wassalam. Man rabbuka, dangdutan jawabannya. Orkesan. Ini yang susah. Jangan ditiru yang seperti ini. Itu namanya pelecehan bagi pahlawan. Pelecehan, saya merdeka. Bohong, harat, bohong, dusta dia. Saya merdeka. Merdeka apa nih? Merdeka apanya? Kita lihat, wah para pahlawan itu. Wah, sampean enak saiki. Kita ini termasuk enak, tidak ikut perang, tidak ikut bunuh-bunuhan. Cuman apa? Tinggal menikmati yang sudah diperjuangkan. Tinggal apa? Tinggal tasyakuran, tinggal tahlilan. Cuman itu saja. Ojo sampai dangdutan. Paham? Itu perkara yang haram. Haram, termasuk haram. Wah, takutnya apa? Balaknya Allah jatuh ada di situ. Bahkan anak malamnya itu diundang lagi. Setelah paginya dia orkesan, ngundang Dewi Persik. Ngundang Dewi Persik. Anak malamnya diundang. Acara Maulid Akbar. Wah, istimewa. Istimewa Ibib, gratis Ibib. Maulid Akbar. Wah, istimewa ini. Maulid Akbar. Datang? Enggak datang. Paginya apa? Paginya Bib itu acara dangdutan, Bib, orkesan. Oh iya. Kau gantian aku ceramah. Tak gitu, no, aku tak gelem. Tak mau. Subhanallah, orang yang mau tak ganti, tak ada yang mau. Tak ada yang ceramah, tak ada maulid di situ. Sudah diganti orkesan lagi. Orkesan mana? Karena tidak ada maulid. Memang anak sengaja tidak mau hadir. Kenapa? Percuma. Adanya maulid di situ, percuma. Seperti apa? Orang tadi dikasih racun, ini kamu minum, ini racun, ini penawarnya. Buat apa minum racun? Kalau ada penawarnya. Lah aneh. Dia minum racun kemudian minum penawar. Sia-sia. Dia bikin orkesan kemudian bikin maulid. Diterima? Tidak ada diterimanya. Itu Al-Habib Taufik yang mengibaratkan seperti itu. Kemarin ada pengajian ada di Lekok. Ustaz Taufik yang mengibaratkan seperti itu. Ada orang yang tanya gimana Habib besok malamnya orkesan, besoknya maulidan. Ya itu jawabannya Ustaz Taufik. Seperti orang itu minum racun kemudian ada penawarnya. Seperti kayak gitu. Makanya jangan ikut-ikut sudah. Kalau ada lomba, ikuti lomba. Tidak ada masalah. Lomba tidak ada masalah. Yang penting jangan ikut orkesan. Jangan ikut yang berbau maksiat ada di situ. Sawa rugi khusranan mubin, rugi di dalam dunia maupun rugi di dalam akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan kelakuan kalian di dalam dunia. Semoga kita akan diselamatkan dari itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bahas Safinatun Najah sedikit, karangan daripada As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri tentang najasat, najis. Najis tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis yang sangat-sangat berat, yakni najasatul mughaladah. Najis mughaladah itu najis yang paling berat. Kemudian najis mukhaffafah, najis yang paling ringan. Kemudian yang ketiga najis mutawasitoh, tengah-tengah najis tersebut. Najis mughaladah, keterangan ada di sini, yakni najis mughaladah najasatul kalb wal khinzir. Najis mughaladah ini najis yang paling terberat ini adalah najisnya anjing. Paham ya? Anjing. Kemudian babi. Itu adalah najis yang terberat. Wa far'i ahadihima, dan baik daripada keturunan salah satu daripada mereka, tetap itu akan menjadi najis, cabang daripada mereka tetap najis itu. Wal mukhaffafah, adapun najis yang ringan, baulun sobi alladzi lam yat'am ghairal laban,
Ghairu laban walam yablu haulen. Kencingnya anak kecil, baulnya anak kecil yang tidak makan selain susunya ibunya dan umurnya belum sampai 2 tahun, itu najis mukhafafah, najis yang ringan, cuman jaryul ma, cuman dibasuh saja. Itu. Wal mutawasitoh sairun najasah. Dan najis mutawasitoh ini semua najis masuk ke mutawasitoh kecuali 2 ini, najis mughaladah, najis kalb, najisul khinzir. Itu najis yang terberat. Itu membasuhnya 7 kali. 7 kali. Salah satu daripada 7 itu digunakan dengan debu. Itu harus bersih. Ainun najasa. Kalau kita memegang anjing itu najis mughaladah. Paham ya? Bukan kita ini pegang kemudian kita teteng-teteng anjing itu kemana-mana. Banyak orang Islam memegang anjing itu banyak. Paham ya? Kita tegur. Kalau ada saudara kita, kalau ada teman-teman kita, paham? Kecuali non muslim kalian, enggak, jangan. Saya kafir. Saya ini Cina. Jangan, najis ini. Biarkan. Membeda agama dengan kita. Biarkan. Terus baulus sobi, kencingnya anak kecil, paham? Kencing anak kecil yang umurnya belum daripada 2 tahun, belum sampai 2 tahun, kemudian dia kencing, paham ya? Itu najis, dikatakan najis mukhafafah. Paham? Kemudian sairun najasah mutawasitoh, najis tengah-tengah mutawasitoh, sairun najasah, semua najis masuk ke dalam mutawasitoh. 3 hal tersebut ada yang dipertanyakan tentang najis tersebut. Najis mughaladah, najis mukhafafah, najis mutawasithah. Ada pertanyaan? Wis paham? Tidak ada pertanyaan? Boten. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir